Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan etika profesi hari ini adalah terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam mengerjakan berbagai tugas yang tugas tersebut ditentukan oleh paling tidak ada dua faktor. Yang pertama adalah kemampuan intelektual dan juga kemampuan dari fisik. Nah, kemudian dalam kaitan dengan pengertian kompetensi ini bisa diartikan adalah suatu kecakapan dalam melakukan suatu tugas yang diisyaratkan memiliki keterampilan dan kecakapan. Nah, kemudian menurut ILO atau International Labour Organization pada seminar penyusunan regional model kompetensi standar, kompetensi itu dikatakan meliputi keterampilan melakukan tugas individu dengan efisien atau task skill. Yang kedua, keterampilan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan, task management skill. Yang ketiga adalah keterampilan merespon dengan efektif hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan rutin dan kerusakannya atau disebut dengan contingency management skill. Dan yang terakhir adalah keterampilan menghadapi tanggung jawab dan tuntutan lingkungan, termasuk bekerja dengan orang lain dan bekerja dalam kelompok atau disebut dengan job atau role environment skill. Nah, kemudian apa karakteristik? Paling tidak ada 5 karakteristik dari kompetensi. Yang pertama adalah motif, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah konsep diri atau attitude, yang keempat adalah knowledge atau pengetahuan, yang terakhir adalah keterampilan. Nah, dalam kaitan dengan konsep tentang kompetensi itu fokus atau menitik beratkan pada apa yang diharapkan dikerjakan oleh pekerja di tempat kerja. Dengan perkataan lain, kompetensi itu menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang, bukan kepada latihan apa yang telah diikuti oleh pegawai tersebut. Nah, kemudian ada beberapa aspek yang terkait dengan kompetensi. Ada aspek pengetahuan atau knowledge, kemudian aspek pemahaman atau understanding. Yang ketiga adalah aspek kemahiran atau skill. Yang keempat adalah aspek nilai atau value. Yang kelima adalah aspek sikap atau attitude. Yang keenam adalah aspek minat atau interest. Nah, kemudian dalam proses perolehan kompetensi atau competency education process ini dapat diperoleh dari pertama adalah dalam bentuk pengakuan atau rekognisi, yang kedua adalah dalam bentuk pemahaman, yang ketiga bentuk pengkajian atau assessment, yang keempat adalah bentuk umpan balik atau feedback, yang kelima adalah dalam kaitan dengan permohonan kerja atau job application. Nah, kemudian dalam tahapan kompetensi, dalam kompetensi profesional ini dapat dibagi dalam ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pencapaian kompetensi profesional, yaitu yang awalnya merupakan contoh adalah standar pendidikan yang harus dilakukan. Nah, kemudian diikuti oleh pendidikan atau pelatihan-pelatihan khusus dan juga adanya seperti ujian-ujian yang harus dipenuhi. Dan yang kedua adalah tahapannya adalah pemeliharaan dari kompetensi itu tersendiri. Nah, kompetensi ini harus dipelihara dan dijaga sehingga bisa terus-menerus bisa menghasilkan sesuatu yang produktif secara berkesinambungan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan kompetensi ada hal-hal yang harus diperhatikan yang terkait dengan pengaruh kompetensi di lingkungan kerja. Nah, kompetensi ini memiliki pengaruh yang penting dalam lingkungan kerja. Nah, karena dalam kaitan dengan kompetensi ini biasanya selalu beriringan dengan perkembangan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi kompetensi di lingkungan kerja, semakin tinggi pula perkembangan perusahaan sehingga perusahaan bisa dengan mudahnya untuk mencapai tujuannya. Nah, tentunya dalam hal ini kompetensi ini juga membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana karyawan dapat berkontribusi sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa manfaat daripada kompetensi. Yang pertama adalah dalam memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua, sebagai alat seleksi karyawan.
Yang ketiga adalah dapat sebagai alat untuk memaksimalkan produktivitas. Yang keempat adalah sebagai dasar dalam kaitan dengan pengembangan sistem remunerasi. Nah, yang kelima adalah dapat memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dan terakhir adalah dapat menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Nah, apa jenis-jenis kompetensi? Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, ada namanya kompetensi sosial, ada namanya kompetensi utama, ada yang namanya threshold competencies, ada yang namanya differentiating competencies. Nah tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi di lingkungan kerja. Pertama adalah pelatihan skill secara profesional. Yang kedua, melakukan yang namanya job enrichment, yaitu memberikan job description dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Nah, tentunya penambahan job description dan tanggung jawab ini dapat berupa seperti kompleksitas sistem maupun kuantitas dari job description itu sendiri. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan studi banding, yaitu bagaimana kita menambah pengetahuan untuk penerapan di perusahaan dari apa yang diperoleh di perusahaan yang lain. Dan kemudian cara meningkatkan kompetensi yang selanjutnya adalah dengan melakukan promosi, ya. Karyawan dipindahkan ke level yang lebih tinggi sehingga dia semakin termotivasi dengan ada job desk yang bertambah, dengan ada tanggung jawab yang bertambah, sehingga dia bisa semakin meningkatkan produktivitasnya. Kemudian bisa juga dengan melakukan rotasi, karena monoton itu menjadi suatu hal yang membosankan. Nah, ini tentunya harus dilakukan upaya-upaya bagaimana dilakukan rotasi sehingga pegawai itu bisa tetap bersemangat. Yang selanjutnya atau kelima adalah membangun teamwork. Nah, ini juga penting, bagaimana perusahaan itu kan terdiri dari beberapa individu. Nah, individu-individu yang dengan latar belakang yang berbeda ini disatukan untuk mencapai satu tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, kemudian bisa juga dengan meningkatkan kompetensi dengan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Dan juga di samping itu tentunya ada suatu kegiatan yang dilakukan di luar rutinitas, seperti contohnya adalah namanya outbound, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana dari bagian human resource development atau HRD meningkatkan yang namanya personal development, atau bagaimana kepribadian personal ini harus terus ditingkatkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan kompetensi. Selain itu ada juga hal yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi teknis, misalnya tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan juga adalah pengalaman individu dalam menganalisis sesuatu. Nah, ini adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, terutama dalam kaitan dengan kompetensi teknis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.